Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi sama Kak Cynthia di sini. Yuk kita sama-sama untuk berdoa dulu sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan pada pagi ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Anak-anakmu sekalian mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati dan pikiran mereka untuk terus tertuju padamu. Terima kasih Yesus, berkati mereka semua. Haleluya, amin. Di sini siapa yang pernah naik perahu atau kapal yang besar? Nah, kalau kita mau ke Bali, pastinya kita kalau kita naik bis, kita akan menyeberangi laut. Di situ otomatis kita pasti akan naik namanya kapal feri. Siapa yang senang dengan naik kapal feri? Pasti senang semua ya, soalnya bisa lihat laut, bisa lihat lumba-lumba. Nah, di sini ada seorang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Namanya adalah Nabi Nuh. Kenapa dia taat sama Tuhan? Karena Tuhan hanya menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Kok bisa? Karena Nabi Nuh suka berdoa. Nah, karena Tuhan itu sangat menyesal menciptakan manusia. Jadinya Tuhan mau melenyapkan orang-orang jahat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hujan. Berapa hari? 40 hari, 40 malam. Tuh, lama banget ya. 40 hari, 40 malam. Nah, di sini karena Tuhan menyesal karena banyak orang-orang yang dia pelihara, yang dia buat, manusia yang dia buat banyak yang berbuat jahat, tidak mau berdoa, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau ke sekolah minggu, sering omong kotor. Dari Tuhan sebel. Nah, di sini hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang nurut sama Tuhan Yesus. Di situ Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, perahu atau bahtera sering disebut bahtera Nuh. Ini contohnya seperti ini. Nah, dia disuruh Tuhan membuat bahtera untuk Nuh dan 3 anaknya, 3 mantunya, dan 1 istrinya. Anaknya namanya siapa aja? Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, mereka, Nabi Nuh disuruh membuat bahtera yang besar sekali, dan anak-anaknya serta istrinya disuruh untuk mengumpulkan seluruh binatang di darat dan di udara. Disuruh mengumpulkan 1 jantan dan 1 betina. Binatangnya ada apa aja? Banyak banget. Ada gajah, mereka masuk semua. Ada singa, ada kuda, ada ayam, ada burung, terus ada sapi. Pokoknya banyak banget. Yang penting 1 jantan, 1 betina. Wah, Tuhan Yesus itu baik banget ya. Sampai binatang pun Tuhan Yesus pikirkan, apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan pasti memikirkan kita dan pasti sayang sama kita, asalkan kita jadi anak-anak Tuhan yang takut dan taat kepada Tuhan. Seperti Nabi Nuh takut dan taat sama Tuhan, makanya Tuhan tidak
menghempaskan Nabi Nuh dan keluarganya. Mereka diselamatkan sama Tuhan dengan cara disuruh membuat bahtera Nuh. Nah, akhirnya selama 40 hari 40 malam mereka ada di bahtera itu. Mereka semua selamat. Banyak orang-orang sudah meninggal, sudah mati semuanya karena kena banjir yang lebat. kena banjir yang lebat. Nah, mereka semuanya selamat karena Tuhan menyuruh dia untuk membuat bahtera. Nah, membuat bahtera, mereka semuanya masuk semua di sini. Mereka semuanya masuk semua di sini tuh. Nah, di sini karena apa? Karena Nabi Nuh rajin berdoa. Siapa yang di sini rajin berdoa? Ayo, siapa yang mau disayang Tuhan? Pasti semuanya rajin berdoa dan semuanya harus rajin membaca Alkitab agar disayang sama Tuhan Yesus. Enak banget kan, kayak Nabi Nuh tuh. Mereka disayang Tuhan Yesus, mereka diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak pengen kalian untuk rajin berdoa. Rajinlah berdoa senantiasa. Berdoanya dimanapun. Nih, tetaplah berdoa. Dimana di 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetaplah berdoa. Jangan gelisah kalau doa kita diucapkan terdengar tidak terlalu fasih. Jangan gelisah, jangan takut. Nah, jika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak berhenti untuk belajar berdoa, Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa kita dan suatu hari kita pun bisa berdoa dengan baik dan fasih. Semangat belajar berdoa. Nah, seperti Nabi Nuh yang senang berdoa, senang baca kitab, dan akhirnya dia diselamatkan sama Tuhan Yesus. Dia menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Nih, belajar berdoa. Di sini kalian ada ayat hafalan di 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Ingat-ingat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetaplah berdoa. Jangan lupa tetap berdoa. Itu adalah ayat hafalan kalian semua. Tugasnya kalian videoin dan kalian omong. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetaplah berdoa. Nah, akhirnya Nabi Nuh dan semua keluarga serta binatang-binatang yang ada di bahtera semuanya selamat dan mereka melihat pelangi. Kalau ada pelangi berarti masih ada harapan untuk hidup. Nah, ingat ya, tugasnya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetaplah berdoa. Jangan takut kalau doa kita belum fasih, karena Tuhan pasti mendengar doa-doa kita.
asalkan doanya dengan sepenuh hati, jangan dengan main-main. Oke? Oke, oke ya. Tetap berdoa dimanapun kalian berada. Tetap andalkan Tuhan. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau memberkati anak-anakmu sekolah minggu. Mereka tetap sehat selalu, senang selalu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bye-bye. Dadah.